Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Minul Haq, NIM 12011800106 dari kelas TI4203. Kali ini saya akan mempresentasikan soal yang terakhir, yaitu nomor 4 pada UAS mata kuliah Statistika Industri. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Yaitu sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 orang siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk diberikan sebuah metode mengajar dan pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah ujian yang terstandarisasi. Hasil ujian 20 siswa disajikan pada tabel berikut. Ini adalah tabel hasil ujian dari 20 siswa. Untuk sampel ukuran setiap perlakuan adalah kecil dan hasil ujian normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, yang nomor 4 diketahuinya itu ada N atau jumlah sampelnya itu 20. Kemudian ada taraf nyatanya atau alfa itu 0,05. Kita bisa dapatkan tabel ini dari soal yang tadi. Kemudian pada poin pertama yaitu H0 itu mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3 atau nilai median skor ujian siswa dari ketiga metode adalah sama. Untuk poin kedua H1 itu mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3 atau nilai median skor ujian siswa di ketiga metode itu tidak sama. Pada poin 3 yaitu statistik uji. Semua skor ujian terstandarisasi diubah menjadi pangkat kemudian dijumlahkan untuk masing-masing metode. Oke. Kemudian kita bikin tabel skor ujian terstandarisasi diubah menjadi pangkat. Kemudian dijumlahkan. Pada metode 1 itu skor ujiannya ada 85, 90, 87, 69, 93, 82. Kemudian peringkat. Peringkat itu bisa kita dapatkan dari tabel ini. Cari dari yang paling kecil ke paling besar. Oke, pada metode pertama. Dengan skor ujian 85 itu peringkatnya 16. Dengan skor ujian 90 peringkatnya 19. Dengan skor ujian 87 peringkatnya 17. Dengan skor ujian 69 peringkatnya 5. Dengan skor ujian 69 peringkatnya 5. Dengan skor ujian 93 peringkatnya 20. Begitu juga seterusnya. Kemudian pada peringkat di metode pertama itu bisa kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai R1. Itu pada peringkat metode pertama itu jumlah R1-nya ada 90. Kemudian pada peringkat metode kedua kita dapatkan R2 yaitu 40. Kemudian pada peringkat di metode ketiga kita dapatkan nilai R3 yaitu 80. Setelah kita mendapat dan menggambarkan tabel seperti yang ada di sini, kita bisa lanjut dengan menghitung nilai H. Yaitu rumusnya 12 per N plus N plus 1 sigma K I sama dengan 1 R1 kuadrat per N1 min 3 N plus 1. Ini rumusnya. Langsung saja. Dengan rumus H itu 12 per jumlah dari siswa ini ada 20. Yaitu 20 plus 1. Kemudian 90 kuadrat per 6. Tambah 40 kuadrat per 80. Tambah 80 kuadrat per 6.
min 3 kali 20 per 1. Itu N per 1. Kemudian dapat kita hitung hasil dari H itu 11,8. Lanjut ke poin keempat, yaitu daerah kritis. Dengan alfanya 0,05, V-nya itu K-1 sama dengan K-nya itu 3, karena ada 3 metode di sini, dikurangi 1 yaitu 2. Didapatkan nilai X kuadrat yaitu 5,991. Itu dari tabel ini, tabel critical values of chi-square distribution. Dengan taraf nyata atau alfanya 0,05, V-nya kita dapat 2, itu kita dapatkan 5,991. Oke. Kita dapat 5,991 untuk nilai X kuadrat. Dan kriteria uji itu pertama, tolak H0 jika H lebih besar atau sama dengan 5,991 ke X-nya, X kuadrat. Kedua, terima H0 jika H kurang dari sama dengan 5,991. Pada poin kelima, yaitu kesimpulannya. Itu tolak H0 karena nilai H itu sama dengan 11,8 yang bisa kita dapatkan dari perhitungan H. 11,8 itu lebih besar sama dengan 5,991 dari nilai X-nya. Sehingga skor ujian siswa pada setiap metode mengajar itu tidak sama. Begitu. Sekian presentasi soal UAS mata kuliah statistik industri. Saya Miftah Aminul Haq. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat Pak Judi yang sudah mengajar selama 1 semester ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap sehat dan tetap aman, Pak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.